Pemilik Eger adalah keluarga Roni Lukito, indikasinya seperti itu. Saya nggak usah sebutin indikasi dekat dengan siapa. Wow, clue ini dari si Teh Rike. Clue ini, kalau menurut saya pejabat-pejabat seperti ini itu nggak tahu pura-pura bodoh, nggak tahu hierarki mengenai peraturan perundang-undangan, sehingga yang namanya keputusan khusus dari bupati bisa melampaui peraturan yang lebih atas. Menurut saya bukan bodoh, goblok yang namanya begini. Kasih pimpinan, maaf panjang karena yang terimbas dari persoalan hulu. Bapak jangan senyum Bapak. Ayo kita datengin tuh korban banjir Pak. Kayak apa rumahnya? Ya kayak apa? Enggak gitu Pak. Jadi saya mohon habis ini. Ngapain disuruh bikin laporan, dan mereka itu kurang ajar kalau sampai senyum. Para pejabat PTPN itu, kalau saya jadi Anda, saya di DPR RI, saya gebrak meja itu. Kalau ada pejabat begitu padahal ada korban jiwa, itu artinya meremehkan. Kalau saya gebrak meja itu, bisa mental itu meja kalau sama saya. Tonton videonya hingga selesai sehingga tidak menjadi salah paham ataupun menjadi gagal paham. Saya melihat rapat di Komisi 6 DPR RI dalam unggahan video. Yang di situ ada Rieke Diah Pitaloka, atau dulu ya kita kenal dengan Oneng pada sinetron Sersan Bajuri. Saya mengucapkan juga turut berduka cita atas wafatnya Mat Solar. Saya sebutnya Teh Rieke saja ya, padahal seumuran dengan saya. Halo Rieke, who hated met u? Kita lihat apa yang terjadi rapat di Komisi 6 DPR RI dengan para petinggi PTPN yang di situ menyoroti mengenai banjir bandang di puncak dengan alih fungsi lahan dan juga telah menimbulkan korban jiwa. Ini videonya. Saya ingin menyoroti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Pak, saya sepakat dengan teman-teman yang lain. Jangan mengatakan bahwa ada komoditas yang lemah seperti karet, teh, dan kopi begitu Pak. Lemah itu karena tidak diperlukan atau karena ada mismanagement, itu menjadi penting. Saya kasih catatan bahwa kita melakukan, masih ada impor terhadap kopi. Ini data saya mungkin sudah tidak relevan, beberapa 2024 lah, sekitar 2024. Impor kopi kita masih 67,65 ribu ton dengan mayoritas Brazil, Vietnam, dan Malaysia. Teh 10.883 ton. Dan kemudian karet itu ada impor karet dan barang dari karet 435.770,5 ribu ton. Besar Pak. Jadi ini adalah ruang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan pasar 270 juta jiwa. Komoditas baik kopi, karet, bahkan itu coklat, teh. Gak ada orang kita yang gak minum teh. Masih semua minum teh. Persoalannya bagaimana manajemen, bagaimana produksi, bagaimana distribusi, bagaimana marketingnya, bagaimana kemudian hal yang dilakukan. Bahwa PTPN saya sepakat, kembalilah ke core bisnis, bukan sewa menyewa aset Pak. Apa? Kalau menurut saya ini bukan masalah mismanagement ya. Kalau sewa menyewa aset, yaitu bukan mismanagement, Rike. Itu nggak becus urus, nggak becus kerja artinya. Kalau lahan-lahan perkebunan mereka sewakan dan akhirnya menjadi impor. Artinya dengan logika gampang, ada apa? Apakah sengaja supaya ada impor? Ini ada sesuatu hal di baliknya yang masyarakat juga harus paham nih. Ada hal yang aneh di PTPN. Lahan yang ada mereka alih fungsikan, mereka sewakan, dan harus import akhirnya.
Ini bukan nggak becus lagi, ada suatu permainan ini. Kesengajaan agar produksi dalam negeri tidak mencukupi dan menjadi impor. Aset itu adalah aset yang dari awal pemerintahan kolonial, sampai saya pernah jelasin Pak, ada roadmap pembangunan spasial di mana perkebunan itu berada. Mungkin Bapak lupa, tapi saya pernah ngobrol sama Bapak. Bagaimana perkebunan itu dijadikan perkebunan, bukan semata-mata asumsi orang pengen buat perkebunan, enggak Pak. Itu melalui riset yang panjang. Dengan riset suhu, kemudian unsur tanah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya agak jujur Pak, meskipun lagi puasa saya ngegas. Karena apa yang terjadi? Banjir kemarin, yang kemudian ada masalah okupasi lah segala macam. Saya sepakat, sebut Pak, siapa oknum yang okupasi itu? Nggak usah pakai oknum lagi, ini semua pakai istilah oknum Pak. Bapak tahu nggak? Salah satu korbannya adalah daerah pemilihan saya, masyarakat di daerah pemilihan saya. Tapi apakah ada semacam quick response? Kan Bapak tahu, misalnya kita aja yang Komisi 6, siapa yang terdampak begitu? Tidak ada satupun, bahkan even Bapak pun tidak kontak kepada kami. Bantuan apa yang bisa diberikan pada saat bencana itu begitu cepat dan kita pontang-panting nyari bantuan untuk korban bencana di daerah Bekasi, Karawang. Kan persoalannya di atas, di hulu Pak. Nah oleh karena itu pertama tentu saja tanpa melalui mekanisme yang terlalu berlibat, malah saya dapat dari BUMN lain Pak. Karena kita butuh cepat untuk kasih bantuan mereka dengan rumah terendam sampai atap, anak-anak hilang semua perlengkapan sekolahnya Pak. Dalam kesempatan ini izin pimpinan saya mengetuk hati pimpinan Pak PTPN ini untuk memberikan bantuan, berkoordinasi dengan kami supaya tepat sasaran Pak. Jangan lagi anak buah disuruh lalu kemudian nggak tahu di mana nanti tempatnya. Kalau saya bukan masalah quick respon ya dari yang namanya alih fungsi lahan harus ada kajian risiko. Risikonya apa terhadap bencana? Masa itu? Saya yakin itu ijazahnya luar biasa itu. Para petinggi. Dan pasti banyak para ahlinya di PTPN itu. Yang kayak gini aja nggak ngerti, percuma kayaknya mereka digaji besar juga jadi petinggi-petinggi PTPN. Panggillah itu menterinya, menteri BUMN-nya. Komisi mana itu yang bertanggung jawab terhadap risiko ya udah terjadi bencana? Ya mungkin berhubungan dengan Komisi 6 DPR RI. Panggil dong menterinya supaya bisa bertanggung jawab juga. Selanjutnya adalah tadi dari 1.623,19 hektar. Ada beberapa perusahaan yang itu bekerja sama ini di lahan hulu Sungai Ciliwung, betul Pak ya? Betul Pak? Betul Pak, di hulu Sungai Ciliwung Pak. Ciliwung tuh kemana-mana Pak. Kemana-mana ujungnya nanti itu di Laut Jawa, Karawang, Karawang, Bekasi Pak. Dapil saya Pak. Jadi ini bukan masalah santai karena persoalan oke, kami nanti reboisasi lagi. Tanggung jawab itu hulu tengah hilir. Hulunya daerah Bogor, tengahnya Jakarta dan sekitarnya, hilirnya itu di sekitar Laut Jawa. Berapa korban Pak? Berapa kerugian ekonomi Pak? Inilah yang saya katakan dalam video sebelumnya. Tidak pernah itu yang namanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana ada sanksi hukum, malah pidana terhadap pembangunan berisiko tinggi yang menimbulkan kerugian harta benda maupun korban jiwa. Itu ada pidananya. Kenapa tidak pernah dituntut ini? Gakum juga gimana ini, Kementerian Lingkungan Hidup? Terus BNPB ngapain diam aja? Ada kayak beginian, tumpul Anda itu apa? Kok nggak pernah ada penuntutan seperti itu? Kok Anda diam-diam saja? Ngapain juga BNPB? BNPB itu tugasnya adalah berkoordinasi dengan kementerian-kementerian lain. Kok nggak pernah ada aksinya dan tidak pernah ada tindakan hukum sesuai dengan undang-undang yang selalu Anda pakai? Jangan beralasan pada kami BNPB ini bahwa ini adalah kondisi bencana yang hanya meliputi dalam skala provinsi.
Ini kan berpengaruh terhadap undang-undang secara nasional. Anda harusnya ikut berperan, bukan tinggal diam. Saya pun sudah bersurat berulang kali mengenai bagaimana tanggung jawabnya BNPB ketika ini menimbulkan risiko bagi masyarakat, baik itu kerugian harta benda maupun korban jiwa. Jadi di sini ada daftar beberapa perusahaan. Saya bacakan dan mohon nanti dilengkapi, Pak. Kita lansir ke publik. Pertama, Hisbik Fantasi Puncak PT Jaswita Lestari Jaya 21 hektar, Eger Adventureland milik Egerindo Multiproduct Indonesia 326 hektar, lebih 70 hektar berada di area PTPN 1, sisanya di Taman Nasional Gunung Gede Pangrongo. Pemilik Eger adalah keluarga Roni Lukito, indikasinya seperti itu. Saya nggak usah sebutin indikasi dekat dengan siapa. Wow, clue ini dari si Teh Rike. Clue ini petunjuk sesuatu hal yang harus ditindaklanjuti oleh aparatur berwenang. Yang ketiga, Pinus Eco Park Camping Ground, PT Pinus Foresta Indonesia, Ekowisata Hotel, Perkemahan hingga Restoran 6,7 hektar, Pakis Hills Eco Park, PT Karunia Puncak Wijaya, Restoran Cafe Bumi Perkemahan 4,5 hektar, saham perusahaan Dodi Prianto Porter dan Rati Sugiyarti. Nah, kemudian dari Pakis Hills menerima biaya 170 juta per tahun, kontrak 5 tahun, Pak, kemurahan, Pak. Kemudian JSI Resort Mega Mendung 19,5 hektar milik PT Jelajah Handal Lintasan, Bobo Kabin Gunung Mas, PT Bobo Box Asset Management, hotel 1 hektar, hotel, Pak, di kawasan perkebunan Gunung Mas. Hotel ini 30 kabin dan beroperasi mulai Juli 2022. Pak, ini kan baru 350 hektar kepada 33 perusahaan. Kasih daftar perusahaan lainnya, Pak. Saya mendesak moratorium semua kerjasama. Nggak bisa, Pak. Alasan, mohon nih jadi perhatian teman-teman di PTPN, terutama bagian legalnya ada, Pak. Bagian legal, Bapak bagian legal tadinya dari Bapak bagian legal. Oke, Pak, tolong nanti dipelajari, kita sama-sama analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ayat 1, hierarkinya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kedua, ketetapan MPR. Ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. Keenam, peraturan daerah provinsi. Ketujuh, peraturan daerah kabupaten kota. Ayat 2-nya nanti tolong dicek lengkapnya. Bahwa hierarki di ayat 1 itu menunjukkan, menyatakan hierarki yang di bawah tidak boleh melampaui yang di atasnya. Tadi Pak Herman Hoiron sudah mengatakan ada Kepres 114994. Silahkan dicek juga relasinya. Tadi Bapak menyampaikan, Pak, nggak kelas ini, Pak, regulasi yang bersifat khusus. Apa Bapak ini PTPN di tingkat nasional? Masa regulasi yang Bapak pakai keputusan bupati, persetujuan bupati? Nggak ada itu di hierarki peraturan perundang-undangan, Pak. Nggak ada. Gimana Bapak bisa mengecek ini level seluruh Indonesia loh, seluruh Indonesia keberadaan PTPN. Mohon maaf ya, Teh Rike, kalau Teh Rike tadi bicara lagi puasa terus marah-marah ngadat gitu ya. Kalau saya mendengar seperti ini, saya tahu yang namanya hierarki undang-undang itu semenjak SD tahun 80-an, seumuran dengan Anda. Di SD itu sudah, zaman dulu itu, sudah ada kita diajarin yang namanya hierarki mengenai peraturan perundang-undangan. Kalau menurut saya, pejabat-pejabat seperti ini, itu nggak tahu pura-pura bodoh, nggak tahu hierarki mengenai peraturan perundang-undangan, sehingga yang namanya keputusan khusus dari bupati bisa melampaui peraturan yang lebih atas. Menurut saya bukan bodoh, goblok yang namanya begini, atau memang sengaja. Oleh karena itu saya mendesak, Pak, untuk sekali lagi moratorium
moratorium dan dicek kemudian juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana tata ruang dan tata wilayah. Silahkan dicek apakah sudah ada revisi yang terbaru atau tidak. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Sehingga ketika Bapak, tidak khusus untuk yang di Bogor, tapi seluruh aset PTPN yang ada di seluruh Indonesia yang sudah dikerjasamakan, analisis konstruksi yuridisnya Pak, manakala bertentangan dengan produk hukum yang di atasnya, maka kontrak yang kerjasama itu batal demi hukum. Nggak usah takut Pak, pegangan kita hukum, orang ini negara hukum, nggak kelas ini. Maaf Pak, saya itu pengagum Bapak. Pak Gani ini adalah salah satu dirut yang selalu saya banggakan Pak. Di tengah BUMN lain merugi, PTPN ini bisa naik labanya sampai 400% di tahun 2023 ke 2024 Pak ya. Tapi tantiemnya ini kecil sekali dibandingkan dengan BUMN Mandiri, BRI, BNI tadi. Per orang Mandiri bisa 78 miliar per tahun direksinya. Saya kagum sama Bapak, tinggal dilengkapi Pak. Konstruksi yuridis itu menjadi penting. Bapak bagian legal, kalau kita bisa diskusi FGD whatever atau secara informal untuk konstruksi hal-hal ini, mari Pak kita lakukan. Maaf nih Teh Rike, saya agak aneh dengan Anda dengan mengatakan tadi mari kita diskusi dan batal demi hukum. Biasanya Anda keras ini, seperti pada saat Anda teriak di pagar laut yang ada di Bekasi dan kasus-kasus lainnya. Kenapa Teh Rike nggak teriak juga? Tolong dong periksa itu aspek-aspek legalnya, kenapa bisa menabrak peraturan yang ada di atasnya. Apakah ada penekanan khusus dari pihak-pihak tertentu? Periksa dong, minta KPK atau Kejaksaan Agung yang sudah diberikan lebih power oleh Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, yang juga nanti sedang menyisihkan keuangan untuk membangun itu namanya penjara di pulau terpencil yang kokoh. Jadi kalau malam-malam mereka mau keluar tuh, kalau ada penyimpangan begitu udah terkena, ketemu hiu. Kalau saya usul tolong tambahin juga ke Pak Presiden, di tengah pulaunya itu tolong taruh gorila gitu. Gitu dong Teh Rike, kok jadi lembek Anda? Yang terakhir adalah Bapak tidak cukup pemantauan terhadap mitra. Jadi kami mendesak pantau konstruksi yuridis sehingga moratorium itu bisa langsung memutuskan membatalkan ketika keputusan-keputusan tadi, surat lah, persetujuan bupati lah, bertentangan dengan hierarki yang tadi di pasal 7 ayat 1, ya batal demi hukum Pak. Itu kekuatan untuk PTPN. Kemudian pemantauan juga terhadap teman-teman yang ada di PTPN. Tadi Pak Hakim mengatakan, ini nggak mungkin terjadi penyewaan aset seperti ini tanpa ada keterlibatan orang dalam Pak. Dengan sewa yang begitu murah misalnya, bayangin 170 juta per tahun untuk berhektar-hektar begitu. Ini kan kalaupun kerjasama Pak, bukan nyewain lahan dong Pak. Bagaimana ada Bapak sebagai investor, berapa keuntungannya? Bukan 5 tahun dilepas dengan harga segitu. Terakhir adalah kami mendesak pemantauan seluruh aset PTPN yang disesuaikan dengan tata ruang tata wilayah nasional, termasuk Jawa Barat khususnya Pak. Jawa Barat dulu, tapi ini saya minta nanti tertulis secara nasional. Dipetakan pertama yang berada di jaringan transportasi jalan penghubung, kedua peta rencana jaringan prasarana sumber daya air, ketiga peta rencana jaringan energi, keempat peta jaringan prasarana lainnya, kelima rencana pola ruang kawasan lindung yang terdiri dari mana masuk dalam
Satu, hutan lindung. Kedua, yang di bawahnya ada resapan air, kawasan sesuai untuk hutan lindung. Kemudian kawasan hutan konservasi, kawasan perlindungan geologi, kawasan rawan bencana, kawasan rawan bencana gerakan tanah, gunung api dan tsunami, kemudian perlindungan setempat. Yang terakhir adalah pemetaan yang di mana aset PTPN berada di dalam pola ruang kawasan budidaya, mana yang termasuk enclave, hutan cadangan, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan tanaman pangan, kawasan pemukiman, perdesaan maupun perkotaan, dan tubuh air. Saya minta itu ditulis secara lengkap, jangan ala kadarnya Pak, termasuk konstruksi hukum. Sekali lagi terima kasih pimpinan, maaf panjang, karena yang terimbas dari persoalan hulu, Bapak jangan senyum Bapak. Ayo kita datengin tuh korban banjir Pak, kayak apa rumahnya? Ya kayak apa, enggak gitu Pak. Jadi saya mohon habis ini termasuk rumah-rumah yang rusak, berapa yang bisa dibantu, 1 rumah kayak 2 rumah kita bangun bareng-bareng, nggak apa-apa Pak. Kebenaran mau reses nih. Terima kasih pimpinan, mohon maaf tidak ada maksud apa-apa selain saya berharap PTPN bangkit sebagai salah satu penguatan kedaulatan pangan Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yah, kirain akhirnya mau ngapain itu Teh Rike? Ngapain disuruh bikin laporan dan mereka itu kurang ajar kalau sampai senyum. Para pejabat PTPN itu kalau saya jadi Anda, saya di DPR RI, saya gebrak meja itu. Kalau ada pejabat begitu padahal ada korban jiwa, itu artinya meremehkan. Kalau saya gebrak meja itu, bisa mental itu meja kalau sama saya. Itu kurang ajar itu. Bos PTPN seperti itu. Dan jangan lagi diajak diskusi seharusnya. Harusnya yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus lebih powerful. Minta copot itu para pejabat PTPN-nya dan minta diperiksa. Secara hukumnya kalau Anda sudah melihat ada hal-hal yang gak beres, yang terindikasi gitu, powerful lah sebagai wakil rakyat. Ngapain kayak begini? Dan saya jadi pesimis apa yang dikatakan oleh Gubernur Jawa Barat minggu lalu ya, dengan berapi-api, kalau nggak salah itu hari Minggu kalau nggak salah, untuk meminta BUMN yaitu PTPN dan Perhutani untuk duduk bersama dan berhitung. Kayaknya nggak datang itu. Karena juga adem ayem di Instagramnya dan YouTube-nya Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, nggak ada. Ya kalau di depan Anda, DPR RI saja, ketika berbicara mengenai korban, itu petinggi PTPN bisa senyum begitu, ya udah mereka itu gak menghargai nyawa manusia. Dan saya minta kepada Bapak Presiden, Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah mengatakan dalam pidatonya, untuk rakyat, demi rakyat, harus pemerintah itu adalah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, segenap bangsa Indonesia. Tujuan paling utama pemerintah ada. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, mohon untuk mengevaluasi kembali dan melakukan penindakan-penindakan terhadap para aparatur yang seperti ini. Dan juga pada kementerian maupun non-kementerian yang sangat lambat maupun kurang peduli terhadap keselamatan jiwa masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Kami mohon Bapak Presiden untuk dapat segera mencopot dan memproses orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Kami mohon Pak Presiden Prabowo Subianto untuk dapat bertindak.